kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau malu. Enggak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beliau dijaga. Ketika Rasulullah ditanya sama Sayyidah Aisyah, sholatnya kakinya sampai bengkak. Kata Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ente ngapa? Ya Rasulullah, ngapain sih sholat? Sampai kaki bengkak, bukan ngapain sholat, ngapain sholatnya sampai kaki bengkak begini? Kan sudah dijamin. Masih sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin dosa yang lampau, dan seandainya engkau melakukan dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Ngapain?" Kata Rasulullah SAW, "Apa nggak boleh?" Gue jadi agul bahasa kitanya ya. Apa nggak boleh kita nih, saya jadi hamba yang bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak berterima kasih, nggak punya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah, nah, buat maksiat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberi waktu luang buat pacaran Allah Subhanahu wa taala, buat yang nggak berguna. Makanya Allah Subhanahu wa taala hadidul haya, saya asyadduhum hayaan. Rasulullah adalah paling punya sifat malu yang banyak, bukan hanya kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan al-haya'u minal iman. Wong malu nggak bakal keduman. Kalau lagi bangalan tuh ya. Al-haya'u minal iman. Sifat malu adalah sebagian dari iman, bukan minder malu. Kalau minder mah beda. Malu, dia malu Rasulullah SAW ketika tidak sesuai dengan syariat, malu sama Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah, malu sama Allah karena berapa banyak iman Allah berikan kepadanya. Wajwadahum satra, beliau paling lapang dadanya, paling dermawan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asja'ahum qalban, hatinya paling berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun enggak beliau takutin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berani musuh kayak apa aja, berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bahkan sudah pedang ada di leher Rasulullah, sudah ya Rasulullah ada dulu ceritanya Rasulullah lagi berlebahan di pohon. Itu lihat Rasulullah didewekan, disambar ke musuh pedang. Ini kamu minta perlindungan sama siapa kamu? Kata orang ini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak takut? Enggak takut. Aku punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu gemeteran, pedangnya diambil langsung. Kamu sekarang minta lindung sama siapa ini? Berlindung sama siapa? Beliau nggak takut sama siapa. Beda takut dia. Ya bukan takut boleh. Bukan takut, waspada boleh takut. Sedikit takut. Lagi di rumah dewe kan langsung. Wah. Lagi di rumah sendiri merasa. Udah takut tuh ya udah. Apa itu lah ya. Jadi enggak, Rasulullah SAW nggak takut. Sebenarnya setan itu lebih takut sama kita. Tapi takutnya setan melihat kita sama ketika kita lihat setan. Lari, jangan lari. Karena apa? Allah ciptakan kita ini makhluk yang paling sempurna. Mereka jelek. Mereka mah harusnya kita lebih berani kepada mereka Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah orang yang paling sempurna semuanya dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau akhlak, mau lain sebagainya. Kemudian bahasanya paling benar. Bahasanya Rasulullah SAW, nada bicaranya paling bagus Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW karakternya paling lembut, dan salawatullah wassalamu alaihi wa alihi ajma'in. Pokoknya Rasulullah perfect, sempurna, hingga seakan-akan disebutkan dalam qasidah syair yang disebutkan oleh sahabat beliau memuji beliau. Apa disebutkan situ? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Nah itu. Nama kalau suara anda mau dikeluarin enak, nama yang udah bagian ini. Khuliqta mubarra'an, kau tercipta ya Rasulullah mubarra'an, terbebas, terlepas. Min kulli aibin, dari segala macam celak, sedikit pun kekurangan nggak ada Rasulullah SAW. Karena kagak khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau tercipta udah sesuai pesanan. Sebagai kamu pengen, saya pengen punya hidung gini nih, saya punya ini, udah pesanan semuanya, baik fisik maupun sifat sudah
sempurna seakan-akan udah pesanan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW. Makanya semua gerak-gerik Nabi kalau kita ikutin bakal menjadikan cintanya Allah kepada kita semuanya. Ketika kita ikutin semua gerak-gerik, mau dalam ibadah, apalagi dalam ibadah, dalam kebiasaan aja ketika kita ikutin dihitung ibadah. Itu adalah akhlak yang Rasulullah SAW kerjakan. Gerak-gerik Rasulullah SAW adalah semuanya oleh Allah diperintahkan untuk kita ngikutin. Bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Rasulullah SAW. Ketika kita ikutin, kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ikutin Rasulullah SAW. Jangan kita ngikutin. Besok kan Kamis, habis Kamis kan Jumat kan Sabtu, Minggu, Ahad. Nah, Lebaran kan. Nah, itu. Rasulullah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Kita mau orang kan ya. Kita kan orang. Nah, kalau usahain besok nih dari Kamis, Jumat, Sabtu puasain. Kata Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man shoma thalathata ayyam min syahrul haram. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan ini puasa 3 hari aja. 3 hari maksudnya. 3 hari aja. 3 hari ini Khamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, kataballahu lahu ibadata sab'umi'ati amin. Allah tulis baginya ibadah selama 700 tahun. Masya Allah. Banyak nggak banyak Kak? Wah, besok puasa. Jadi ada nasi ulet. Nah, kalau nggak pisang. Sahur sekali ya. Ya. Jangan alasan, saya belum sahur. Lah orang ngaji. Ya. Karena kebagian sahur. Ngaji kalau ngaji kebagian saja. Ngaji. Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pacaran doang kan di JB dapatnya kopi doang udah sama angin. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semuanya harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Rasulullah, itu Rasulullah ngerasain 1 sampai 9 dan kita tinggal 3 hari doang dah. Dan puasa nanti hari Arafahnya apa? Hari Arafah yang pahala sudah istimewa. Sudah istimewa banget hari Arafahnya. Hari Arafahnya syamu yaumi Arafah. Saya puasa di hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap sama Allah ayyukaffira sanal madiyah, 1 tahun yang kalau berlalu diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, wa sana allati ba'dah, dan 1 tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun diampuni Allah Subhanahu wa taala, tapi selama tidak ngelakuin dosa yang besar. Dosa yang besar juga setahun ke depan diampunin bukan berarti bebas gue udah diampunin dosanya, kagak. Tetap dosa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika sudah 1 tahun depan diampuni dosanya, ketika itu Allah berikan dia hidayah, taufik untuk menjauhi sebuah perbuatan dosa. Kalaupun dia melakukan perbuatan dosa tergelincir, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, tidak mengulangi segala perbuatan dosa tersebut. Nah, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut ya. Lanjut. 10 menit lagi. Walamma nazala alaihi qauluhu ta'ala, ketika turun ayat yang berbunyi khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf dan perintahkan amar ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Maafin, tetap amar ma'ruf, paling dari orang-orang yang bodoh. Rasulullah SAW. Nabi malaikat Jibril tanya, apa maksudnya? Ayat ini turun dari Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril salah Jibril an maknaha. Kemudian Nabi malaikat Jibril tanya, apa maksudnya kalian ini? Kemudian malaikat Jibril, Innallah ya'muruka, sungguhnya Allah, wahai Nabi Muhammad, ya'muruka, memerintahkan kamu, antasila man qata'ak, menyambung siapa yang memutus kepadamu. Suruh nyambung siapapun yang mutus kepada kamu. Silaturahim. Nyambung silaturahim kepada siapa saja yang memutus kepada kamu. Ini susah ini.
Ini ciri-ciri penghuni surga ini. Satu gitu. Menyambung silaturahim kepada siapa yang memutus kepadanya. Nah, Nabi sebutkan sir rahimak wa in qata'ak, sambung silaturahim walaupun dia memutuskan. Ya, jadi Rasulullah harus sambung. Kadang-kadang kan enggak, ya balas-balas silaturahim itu berbalas. Rasulullah itu bukan. Makanya inal wasil labil mukafah, labil mukafi. Sungguhnya nyambung itu bukan berarti cuma dengan balas-balas doang. Ya, ketika dia nggak mau bersilaturahmi sama kita sambung. Nah itu namanya silaturahim, menyambung silaturahim. Kemudian watu'ti man haramak. Watu'ti man haramak, ngasih sama orang yang nggak mau ngasih ente. Waduh, ini kita susah banget ini. Hah? Ngasih orang sama yang nggak mau ngasih ente. Itu sifat penghuni surga. Ngasih orang yang nggak mau ngasih ente. Bisa nggak? Ada orang jangan rokok aja. Dipelit, nak belum minta baik, gitu. Iya kan? Minta mulu loh. Iya. Modal loh. Iya, minta mulu. Iya. Itu orang-orang sana. Wa ta'fu 'amman zalamak, dan engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. 3 ciri penghuni surga, yaitu 3. Tadi apa? Nyambung silaturahim walaupun dia memutus kita. Mengasih hadiah, memberi kepada orang yang enggak mau beri kepada kita. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kita dan kita mampu balas. Kalau enggak mampu balas kan ya biasa. Udah orang gede yang mukul kita, gua maafin. Kalau mati mah degel, belum bisa balas, gua balas, gitu. Cuma gara-gara nggak bisa balas doang, gua maafin. Ya. Tapi mampu membalas cuma dia maafin. Nah, kalau lain seandainya nggak mampu membalas, maafin juga bagus. Tapi lebih lagi mampu membalas walaupun memaafkan walaupun mampu membalas. Rasulullah SAW. Nah, walama kusirat raba'iyatu wa sujja wajhu biyawmil ahid. Beliau ketika terkena panah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Uhud. Fasyaqqa dzalika ala ashabi, itu membuat para sahabat Rasulullah merasa berat, sedih. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, udah sumpahin tuh mereka, udah kurang ajar itu, sumpahin doang itu, sumpahin. Udullah alaihim. Ya Rasulullah, minta sama Allah supaya mereka dapat bala." Sumpahin kalau bahasa kita banyak. Udah minta sama Allah Subhanahu wa taala, doain yang buruk boleh. Maksudnya orang-orang kafir Quraisy ketika zaman Uhud, para Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Inni la ub'ats la'anan." Saya ini bukan diutus sebagai orang yang pelaknat. Bukan pelaknat. Saya diutus sama Allah bukan orang yang suka ngelaknat orang. Kusupain lo, kagak. Itu bukan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang begitu. Wa innama bu'ithu da'iyan wa rahmah. Hanya saja aku diutus untuk mengajak kepada Allah dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun. Mereka kagak tahu, ya Allah ampuni mereka, ya Allah Subhanahu. Nah, cuma mereka tidak tahu mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, insyaallah. Hebat ya. Rasulullah SAW. Kita udah tonjok-bonyok. Kira-kira nyumpain nggak kira-kira? Awas gue balas itu. Gue gak redo 7 turunan, biarin gue sumpahin gitu ya. Jangan fisik, jangan cuma ejek-ejekan itu, kata-kata itu udah keluar itu. Apalagi sampai bonyok gitu, wah udah. Itu bisa carok keluar itu, golok udah. Alhamdulillah. Kemarin saya lihat di pasar mana nggak tahu tuh. Cikopo mana Cikopo? Cikamek ya. Dagang ribut, mati itu satu orang. Enggak ada. Di Cikopo ada lihat tukang sayur Madura itu, orang Madura. Yang ada pemuda begitu dia mau mati. Iya, ya Allah. Gara-gara begitu.